Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fahim qulubana ilman nafi'a fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah la ilaha illallah wa subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mawtana fin nabi kalimatin syahadatin alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabul karim. Telah berkata salah seorang ulama kita, ulama ma'rifat, ulama tasawuf yang bernama Junaidi al-Baghdadi. Dengan kata beliau, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaq, wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tajannab, wa man tajamma'a bainahuma faqad tasaddaq. Yang artinya, barang siapa yang melulu menuntut ilmu fikih atau ilmu syariat saja tanpa menuntut ilmu hakikat atau ilmu tasawuf adalah fasik. Dan barang siapa yang melulu menuntut ilmu hakikat atau ilmu tasawuf saja tanpa menuntut ilmu syariat, tanpa menuntut ilmu fikih, maka adalah jindik. Dan siapa yang mengumpulkan menuntut ilmu keduanya antara syariat dan hakikat, maka itulah orang yang benar. Nah, jadi bilangnya menuntut ilmu fikih aja tapi kada bertasawuf. Fikih amal-amal ibadah tapi kada bertasawuf, sesat. Dia amal tapi kada berilmu, beramal tapi kada berilmu. Sedangkan dia kalau berilmu tapi kada diamalkan, jindik. Jindik itu artinya penyelewengan di dalam agama, maulah hukum seorang. Karena ilmu syariat adalah masalah amal-amal yang jahir, sedangkan ilmu hakikat adalah suatu ilmu laduni. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa, dan siapa yang tidak mengetahuinya kemungkinan mati dalam kesesatan. Kemungkinan mati dalam kesesatan. Tak halus sedikit, padahal jaka kasarnya, siapa yang tidak mengenal diri Tuhan maka matinya sesat. Nah itu kalau secara kerasnya. Jadi nama orang tasawuf ini takwa, sabar, wara dan panah. Nengaran panah ini diri kita kadada. Nah itu orang yang belajar tasawuf. Artinya menyesucikan di dalam diri yang batin dulu. Amunnya artinya hati ini narigat. Ibaratnya cangkir. Cangkir ini rigat, kotor, dimasuki banyak susu, banyak limus, banyak setrup. Sedangkan cangkirnya banyak debu. Apakah bisa diminum? Tidak. Apabila cangkir ini bersih, nyaman masuk banyak kalau kita meminum. Nah jadi peribahasanya cangkir, hati kita wadah. Nah hati kita ini wadah, tempat menampung daripada amalia-amalia. Jadi hati dulu bersih. Bilanya hati rigat, maka rigat sabartaan. Bilanya hati kotor, kotor sabartaan. Kayak apa cara menyucikan hati? Nah, apakah dengan banyak zikir? Kada mutlak. Apakah dengan banyak salawat? Kada mutlak. Apakah dengan banyak istighfar? Kada mutlak. Apakah banyak dengan membaca tasbih? Kada mutlak. Kalau kita hendak membersihkan hati, buang hati kita, jangan kita nambah isi hati. Mun hati ampun Allah Ta'ala adalah kita lah. Nah, mun hati kita apapun diisi dengan amal ibadah, baik salawat, baik zikir, kita merasa berisi hati. Apabila kita maulah hati, mulai di lempur ibu aja kita kada berisi apa-apa, sampai lahir ke dunia, sampai sekarang kada memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah jadi mun hati ini hati Allah, berarti
bersih. Bila kita nih merasa bersih hati kada bersih, kayak apa anak membersih hati? Amun pian ada bersih hati, jasmani ampun Allah Ta'ala, hati ampun Allah Ta'ala, ruh pun ampun Allah Ta'ala, kada bersih. Siapa yang salat? Aqimis salat ali diri yang salat. Siapa yang berzikir? La yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, hanya Engkau ya Allah. Jadi makanya Tuhan ini Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Rahman bersemayam di aras. Apa itu aras? Banyak orang kadang-kadang siapa itu aras? Apa itu aras? Aras itu apa aras? Ya. Palingan ini menunjuk ke atas aras. Kamu senang kada nyata aras, senang nyata aja aras. Kan Ar-Rahman alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Rahman bersemayam di aras. Yang namanya aras itu tahulah, ruh itu aras. Kalimat ruh itu aras. Karena Allah Ta'ala bersemayam bertajali benapa kepada ruh, itu yang namanya aras. Nah, kan ruh itu sifatnya Allah, ruh itu kelakuannya Allah, ruh itu nyatanya Allah. Jadi bertajali benapa Tuhan kepada ruh, lalu Allah Ta'ala bersemayam di aras. Kada keluar kita yang pasti aja. Jadi kalimat aras itu pada hakikatnya ruh, kalimat ruh. Itu aras. Ar-Rahman alal arsyistawa. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Rahman bersemayam. Cara ibaratnya bersemayam ini berhinggap di suasana, bernampak, bertajali. Nah, di roh sedangkan aras. Nah, jadi yang namanya kursi. Nah, yang namanya kursi itu ke bawah ya hati. Nah, itu tuh paham ilmu hakikat, ilmu hikmah. Jadi aras. Nah, Tuhan bersemayam di aras roh. Lalu roh duduk di kursi, ya di hati. Jadi kedudukan roh ini di atas daripada hati. Jadi kan Allah Ta'ala itu diumpamakan maha suci daripada misal. Bersinggasana duduk di hati, di kursi. Jadi pemerintah aja lagi. Memerintah aja lagi si roh ini kepada hati. Berjalan batis diperintahnya oleh hati. Melihat mata diperintahnya oleh hati. Mendengar telinga diperintahnya oleh hati. Karena hati itu kedudukan singgasana aras. Jadi kalimat aras itu adalah roh. Kalimat kursi itu hati. Nah, jadi duduk rajanya. Rajanya duduk di kursi. Jadi memerintah aja lagi, berjalan batis kudratnya, melihat mata basarnya, mendengar telinga sifat samanya, berpandir mulutnya sifat kalamnya, mengangkat takbir menyatakan wujud dirinya Allahu Akbar. Nah, ini yang benar-benar orang yang bertasawuf. Orang bertasawuf itu menyatakan dirinya panah kepada diri Allah. Panah pilah tenggelam kepada Allah. Panah pilah baka bila, baka kakal terhadap Allah, kepada Allah. Karena kita ini sebenarnya wajib Tuhan ada, haram kita ada. Ini pada hakikat kita ini bilanya ada, sistemnya itu haram, hukumnya bila kita ada. Men kita ada kada sesuai dengan sifat wujud. Wujud artinya ada, Allah Ta'ala ada, mustahil kada ada, wajib Allah Ta'ala ada. Nah, lawannya kita kada, berarti kita kada wajib ada, haram ada. Allah Ta'ala wajib ada, manusia haram ada. Kenapa manusia jadi haram ada? Wujud jambun ajib, la yuga sirahu jambun. Wujudmu dosa yang sangat besar. Nah, berarti haram ada. Karena yang bisi wujud ini wujud siapa? Yang bisi sifat-sifat siapa? Asma siapa? Allah siapa? Ingat pelajaran kita kalimat Allah, alif lam lam ha. Itu namanya alif lam lam ha, namanya Allah, orangnya. Surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi ampusikum apalah tubsirun, pada diri kamu kata Allah Ta'ala. Aku nyata. Iya, nyatanya Allah Ta'ala tadi bersemayam di aras. Aras itu sama dengannya roh. Nah, roh bukan Allah, tapi kenyataan sifatnya Allah.
Menurut Allah Ta'ala lain. Tapi kenyataan Tuhan bernyata, Tuhan bernampak kepada roh. Lalu wanafas tu pihak min rohi Adam. Allah masuk, tiupkan roh padanya Adam. Ini Adam na batang tubuh. Masuk roh jas. Kawa bergerak, kawa berkedip mata. Karena perbuatan roh. Perbuatan roh, perbuatan Allah Ta'ala. Nah, jasmani ini hukumnya mati, roh itu hidup. Jasmani mati, roh hidup. Nah, jadi kita ini menerima kesandaran daripada roh tadi. Jadi kalimat Allah itu nama alif lam lam ha. Andaknya rakam itu andaknya huruf alif. Huruf alif itu panahnya nah. Jat diri roh alif. Lalu kemudian huruf lam awal. Lam awal itu panahnya sifat nih ke awak. Nah, lalu huruf lam akhir panahnya kan nama kita asma bangaran. Lalu huruf H panahnya nah pejalan begal. Lengkap kalau kalimat alif lam lam ha. Alif jat diri roh pada diri kita. Lam awal sifat bentuk rupa pada diri kita. Huruf lam akhir asma nama bagi masing-masing. Huruf H gerak. Nah, fi'il apa kelakuan. Jadi yang bernama Allah ya di sini nah Allahu Akbar. Aku telah menyatakan diriku ya Tuhan. Sebagaimananya nyataku kepada kamu. Sehingga kamu hidup, itu hidupku karena rohku ada di situ. Sehingga kamu melihat sifat besarku. Padahal ini yang ulang-ulangi supaya mantap pemakaiannya. Ilmu itu bukan dipandir tapi dipakai. Biar hebat inya berpandir tapi pemakaiannya lepas. Gawi hakikatnya, gawi syariatnya, tuntut hakikatnya, gawi syariatnya. Jadi kalau melepas hukum syariat tetap walaupun ilmunya kayak apapun. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, seseorang yang mempunyai ilmu tinggi walaupun tasawufnya tinggi, bilanya kadang melaksanakan hukum syariat, kada salat 5 waktu, berarti bukan termasuk golongan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi suatu keharusan salat. Kada nyaman bila kada salat. Karena aku sebagai menyukuri abdan sakura menyukuri nikmat Allah. Allahu Akbar. Ingat, nah salat ingatnya. Ingat kalau malam angkat takbir sampai salam. Makanya sih termasuk rukun salat niat. Setelah niat lalu berdiri jat yang betul. Maksud berdiri jat yang betul itu adalah berdiri jat itu Tuhan. Berdiri Tuhan yang betul. Itu maksudnya, maknanya berdiri jat yang betul. Selama kamu yang berdiri tidak akan betul. Nah, makanya kalau hendak salat ini rukunnya niat. Lalu berdiri jat yang betul. Maksud berdiri yang betul, jat ini kan diri Tuhan. Jadi kita ubah bahasanya bahasa kampung. Berdiri Allah Ta'ala yang betul. Nah, bilanya manusia yang berdiri tidak betul. Bilanya manusia yang mengangkat takbir tidak betul. Karena manusia tampaknya salah dan hilaf. Wajar selama jadi manusia. Supaya jangan salah, jangan jadi manusia. Kembalikan wujud kepada wujud Allah. Nah, jadi kita tadi haram kita ada. Wajib ada diri Allah Ta'ala. Yang hasilnya la mawjudu bihaqi illallah. Menjadikan geraknya, sifatnya, asma apanya bertaan. Jadi berkalimatkan Allah di dinding itu tulis 1000 Allah, 2000 Allah, tatap orangnya satu. Nah, ulun pamannya ulun tulis ngaran ulun 1000, 2000, 3000, tatap orangnya satu. Nah kayak itu. Namanya banyak, orangnya satu. Wayangnya banyak, dalangnya satu. Wayang 100 dalang satu. Wayang 1000 dalang satu. Wayang 10.000 dalangnya satu. Siapa dalangnya? Diri, jati diri. Kalau di dalam pawayangan itu kan Sang Hyang Wanang Prabu Sukma. Sukma itu diri, itu Tuhan. Nah, kalau kita dalangnya adalah roh. Roh kalau dalangnya nah. Roh hari lagi bersemayam
di dalam hati. Maka innalillah. Nah, jadi kada sesat kita. Dengaran kita asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah, lalu di dunia mengaji ilmu Allah Ta'ala, mengaji ilmu Tuhan, jelas kada sesat. Ya. Kita pecahan bulat, asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah, lah kita cari Tuhan. Makanya di dalam surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hajil amma fahuwa fil akhirati amma wa sabila. Barang siapa di dunia buta-buta, tahun berarti kita melihat di dunia aja buta kada melihat Allah Ta'ala, di akhirat kayak apa? Memang kalau amal ibadah, salawat, zikir dan salat apapun, Allah Ta'ala berjanji bilanya menggawi ini surga, nih surga. Bila di akhirat surga. Tapi surga di hadapan. Kayak apa kita membuka surga sementara kuncinya di tangan Allah Ta'ala? Nah, cari Allah Ta'ala mana? Bila ada orang ayat berjubah ganal Allah Ta'ala kayak lain, isinya Abu Jahal. Kan surga di hadapan, karena Allah Ta'ala itu janji siring kada palsu. Bila dia masuk surga, tapi nang ianya itu cari kunci surga. Di mana letaknya? Jelas di tangan Allah Ta'ala. Nah, kalau orang syariat di hadapan surga akan aku membuka. Tapi kalau orang hakikat di hadapannya surga, kayak apa membuka? Maka kan kita di dunia, wafi ampusikum apalah tafsirun pada diri kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu. Berarti Allah Ta'ala beserta kamu. Allah Ta'ala nampak pada diri kamu. Kamu tidak ada, Allah yang ada. Buka saurang. Kada menyuruh Allah Ta'ala lagi membuka. Karena kita kada ada, anak membuka siapa? Nah itu pada pahaman hakikat. Mun pahaman syariat, mun kada sampainya berpikir, jangan menyalahkan. Kaji ilmunya. Nah, kan pahaman orang syariat pasti menyalahkan. Cuma kaji dahulu. Makanya ujar orang tuh taliti berdahulu sebelum belajar. Taliti berdahulu sebelum balaki. Jadi itu ya juga itu taliti berdahulu kalau supaya jangan tak tukar kucing dalam karung. Nah jadi disitulah orang yang marifat ini tadi, takwa, sabar, wara dan panah. Tasawuf tuh. Takwa itu artinya takutan merampok hak Tuhan. Kalau takwa secara syariat kayak ini, beramal, beribadah, soal itu takwa. Kalau secara syariat betul. Nah, kada menyalahkan. Tapi kalau yang namanya takwa secara hakikat ini nah. Artinya takwa itu bahasa kasarnya itu takutan. Apa yang takutan? Takutan pian merampok hak Tuhan. Takutan pian merampok hak Tuhan. Nah, melihatnya kan Allah Ta'ala. Nang mendengar ini sifatnya sama. Nang berpandiri sifat kalamnya. Takutan benar pian mengambil hak Allah Ta'ala. Nah, sama bila ini kita merasa kawa, salat, takutan. Itu yang namanya takwa. Bukan banyaknya beramal takwa. Itu bujur aja secara syariat. Kalau secara hakikat, yang namanya takwa ini takutan merampok hak Allah Ta'ala. Bila pian tuh merasa melihat tuh merampok hak Tuhan. Bila nyepian tuh, aku ini mendengar aja merampok hak Tuhan. Bila nyepian nih kamu berpandir merampok hak Tuhan. Bila nyepian nih kamu bernapas merampok hak Tuhan. Bila nyepian nih kamu bernapas hendaknya bang jangan mati. Umur kita ini palingan 100 tahun lagi lah umur pian nih. Aku lapin orang matian pian hidup sorangan. Dan akunnya kalah nah duit diberikan orang sebertaan. Nikmati aja pian kaya nah. Orang matian bertaan. Soalnya akun kesunyian. Udah payu duit. Tepak kalah aja kaya baik aku mati aja. Dapat gede deri. Nah. Nah ini bilangnya meninggal kena kayak umurnya kayak 20 tahun. Bebiniannya umur kurang lebih 19 tahun. Nah. Bebiniannya 20, lakiannya 19. Jadi dapat bidadari pian baik mati aja langsung. Pian mati, orang ada matiannya belum buruk. Nah jadi disinilah kita jangannya ibarnya itu kan roh tadi sifat Tuhan, kenyataan Tuhan, Allah bersemayam di roh itu hakikatnya Allah. Mau Israel mencabut roh cabut Tuhan, kalau pilih ditampilin sendiri. Kan roh Allah roh kudus, kalau orang kasih tahu kan roh kudus roh suci kan.
Ya Rasul suci, ya Allah, Ruhullah. Jadi nama cabut lah. Coba pikirkan. Bila nya tahu lawan roh, tahu lawan Tuhan. Bila kada tahu lawan roh, kada lawan Tuhan. Karena roh itulah kenyataan Tuhan. Titik. Nah, bila nya kada paham berarti kada mengerti. Itu ada rumus. Kada usah menyalahkan orang. Seorang mengaji ilmu syariat, ilmu hakikat kada dikaji, jangan disalahkan. Kita mengaji ilmu hakikat jangan disalahkan. Ilmu syariat tuntut keduanya, fikihnya tuntut, tauhid tasawufnya tuntut. Nah, karena kita hidup di dunia beragama Islam ini bukan bikut membikut, bukan debat mendebat, tidak. Ya, artinya menerima kebenaran orang, menerima kebenaran ilmu orang. Selama kita tidak tahu apa yang dikajinya ilmu tasawuf, apa yang dikajinya ilmu marifat, kada boleh menyalahkan. Belajar dulu. Nah itu, ya sama aja ilmu fikih itu bujur, ilmu tauhid bujur, ilmu tasawuf bujur. Dari Rasulullah juga kada perlu disalahkan. Pemahaman SD, SMP, SMA lain. SD, SMP, SMA lain. Nah, bila nyainya sekolah SD, SMP, SMA, tahunya kada menyalahkan. Nah, bujur hajainya menggawi amal ibadah duduknya di syariat, bujur. Tapi harus tahu nang orangnya nama menggawi. Jasad dan raga ini kada kau menggawi. Karena orang mati itu ada raganya, ada jasadnya, kada kaunya salat. Berarti siapa yang salat? Aqimis salat ali dzikri. Diri yang salat. Diri yang batin, diri rohani, itulah hidup, sifat Allah, hayat hidup, dasar diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah nyata sudah. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin, asal kadada. Lalu diadakan, nah diadakan sifat, lalu ditiadakan lagi. Siapa yang ada sekarang? Ya nang la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Berzikir kala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam batin. Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Berarti kada ada besi wujud. Makanya aku jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Aku tuh aku jatuh diri wujud Allah Ta'ala. Jadi aku kadada pana di dalam diri Tuhan. Nah ini nang batas tasawuf itu. Karena di dalam kitab nukilan itu ada, apabila kamu mengenal Tuhan, kamu harus sanggup membunuh diri kamu, membunuh akuan kamu. Nah, kan kita nak mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Setelah bertemu lawan Tuhan gak sanggup pian membunuh wujud diri pian supaya pian kereda Allah Ta'ala jadi satu nada. Nah, di situ tuh. Jadi nangar membunuh ini artinya habis kereda, nangar dibunuh pasti mati. Nah, siapa yang hidup? Roh. Nah itu tadi Ar-Rahman al-Arsyistawa. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Rahman bersemayam di aras. Aras itu kalimat roh, sedangkan kursi itu kalimat hati. Jadi roh itu duduk di kursi. Nah itu, jadi memerintah aja lagi hati. Ikam kau perintahkan kepada betis berjalan. Hati ujar roh. Ikam kau perintahkan kepada mulut sehingga mulut yang berbicara. Padahal ya mulut tidak akan sanggup berkata-kata tanpa hati. Hati tidak sanggup berkehendak tanpa roh. Roh pun gak ada kuasa tanpa jat wujud diri Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.